Shalom saudara, salam dari Hong Kong. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu puncak gunung di Hong Kong. Dengan latar belakang di sana salah satu kota, itulah Yuen Long, sambil memberkati Hong Kong dari puncak gunung. Dan juga di sebelah sana, jauh di sana terlihat kota Shenzhen, memberkati kota Shenzhen dan China secara khusus. Tampak kota Shenzhen yang memanjang di sebelah sana. Tuhan memberkati China, menyelamatkan banyak orang di sana. Saudara, sebagaimana kita tahu saat ini kita sedang dalam situasi di mana hampir semua negara mengalami kepanikan karena munculnya virus corona. Tentu ketika virus itu dimulai di kota Wuhan dan kemudian menyebar begitu cepat ke seluruh China, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura, bahkan bukan hanya ke Asia tetapi juga sampai kepada Australia, ke Eropa, ke Amerika, bahkan ke Afrika. Banyak orang menjadi panik, seolah-olah ketakutan yang begitu luar biasa, terlebih beberapa negara atau kota sudah lockdown, sehingga supermarket pun diserbu, apotek pun diserbu, dan banyak orang kesulitan pada akhirnya untuk mencari yang namanya masker, maupun juga sanitizer, tisu, bahkan juga beras, sampai bahan-bahan makanan lain. Semua masing-masing ingin menumpuk makanan, mempersiapkan diri untuk beberapa waktu lamanya. Bahkan ketakutan membuat beberapa orang akhirnya mengambil makanan berlebihan, ditumpuk di rumah mereka. Melakukan persiapan seperti itu memang tidak salah, namun kalau ketakutan berlebihan tentu akan berdampak bukan hanya bagi hidup kita, namun juga bagi orang lain yang sama-sama mengalami peristiwa yang sama dan juga membutuhkan bahan-bahan yang sudah kita timbun di rumah kita. Apa yang harus kita lakukan? Terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya kita perlu sadar bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh virus, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Mati hidup seseorang bukan karena virus, tetapi karena diizinkan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satu virus pun, termasuk virus corona, yang bisa menjangkit kepada kita tanpa seizin Tuhan, tanpa seizin kekuasaan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan, kita juga tidak perlu khawatir. Kenapa? Yang pertama, karena Dia pasti punya maksud yang kita mungkin tidak mengerti, tapi kita percaya itu yang terbaik. Dan yang kedua, bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Dia tahu apa yang harus dilakukannya bagi Anda dan saya. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Terlebih kalau kita khawatir tentang kematian. Saudara, cepat atau lambat, setiap orang pasti mengalami yang namanya kematian. Jangankan orang sakit, orang sehat pun tiba-tiba kena penyakit jantung, orang muda, olahragawan, semua ada saatnya dipanggil oleh Tuhan. Namun sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita tahu bahwa di dunia ini kita hidup sementara. Sehingga kita yakin bahwa di dalam Kristus kita sudah memiliki jaminan hidup yang kekal. Sehingga kita tidak perlu khawatir, saatnya cepat atau lambat kita akan menghadap. Namun kalau belum saatnya, Tuhan tidak akan izinkan itu terjadi, bukan? Saudara, bukan berarti kita hidup sembrono. Tentu kita masih menggunakan masker, menggunakan sanitizer atau mencuci tangan, dan juga kita hidup dengan sehat. Namun dalam situasi seperti ini, mari kita melakukan sebuah refleksi. Kalau Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi, tentu ada maksud Tuhan.
Dan kita sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah situasi seperti ini, maka kita seharusnya menjadi tenang. Ketakutan memang wajar, tapi jangan sampai menghilangkan peran kita sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya menjadi terang dan garam. Kita justru di antara orang yang begitu mulai nampak egois, menyelamatkan diri sendiri, menimbun bahan-bahan yang diperlukan, tanpa peduli orang lain. Inilah saatnya kita berbagi kepada mereka. Apa yang kita miliki tunjukkan kasih kepada mereka, kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu. Berikan, sambil katakan Allah mengasihi engkau. Saya percaya jika kita melakukannya, maka terang Tuhan atas Anda dan saya. Karena itu biarlah di tengah-tengah situasi yang sulit, hampir di seluruh belahan dunia ini, kita tetap hidup percaya. Kita juga tetap menjaga integritas kita sebagai orang percaya dengan menjadi terang dan garam dunia. Tuhan kiranya memberkati Anda, terus kuat dalam perlindungan proteksi dari kemahakuasaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.